Amin. Hari ini saya akan membagikan tentang takut dan gentar akan Tuhan. Di dalam Alkitab, takut dan gentar akan Tuhan itu sebanyak 300 kali diceritakan. Tapi ada dua jenis golongan orang yang takut akan Tuhan itu digambarkan di dalam Alkitab. Yang pertama, ada kelompok yang takut akan Tuhan itu seperti kita takut kepada seorang pemimpin, atau secara manusia kita takut kepada guru, kita takut kepada atasan kita, bukan karena kita hormat atau kita menghargai, tapi karena takut. Tapi di kelompok yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan itu diceritakan adalah orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar takut akan Tuhan itu dia aplikasikan di dalam hidupnya, dia tunjukkan di dalam hidupnya, dan dia aplikasikan dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu dia menunjukkan kalau dia benar-benar dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga ada hikmat dan pengetahuan pada orang tersebut. Contohnya Yusuf, ketika dia ditawari kenikmatan, dia menolak karena dia tahu hal itu tidak benar, karena dia takut akan Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, sehingga dia menolak semua yang berbau kenikmatan hidup. Saatnya kita buka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Kita buka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kemudian di ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Jadi ada tujuan. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Takut dan gentar akan Tuhan. Karena tujuan kita adalah untuk mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan secara gratis kepada saya dan kepada semua kita yang di sini. Mengerjakan keselamatan itu artinya menghidupi iman saya dan iman saudara, yang berarti saya dan saudara berjalan dan melakukan segala sesuatu menurut standar seorang murid Kristus. Jadi kita melakukannya dengan serius, hati-hati, dan kita terus berusaha dengan semaksimal mungkin mengerjakan keselamatan itu tidak berhenti dalam keadaan dan situasi apapun. Berarti ada ketaatan dan kepatuhan untuk melakukan keselamatan, mengerjakan keselamatan. Untuk taat dan patuh itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Karena di dalam masyarakat sendiri, patuh dan taat itu kita bisa gambarkan kalau di dalam situasi yang sekarang. Patuh dan taat itu berarti kalau kita definisikan adalah kita mengikat diri kita kepada pimpinan atau kepada suatu kuasa yang lebih tinggi di atas kita. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak buah, tentu kita harus takut kepada pimpinan kita. Kita menghormati pimpinan kita, dan kita harus menghargai, mengerjakan segala tugas dan wewenang, kewajiban apapun yang itu boleh menjadi tugas dan kewajiban kita. Nah, pada zaman sekarang kalau kita lihat, khususnya Indonesia ya, kita bergambar dengan negara kita.
tentang kepatuhan dan ketaatan. Ini untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Dibutuhkan satu ketaatan dan kepatuhan yang pada yang namanya protokol kesehatan. Waktu di awal-awal COVID-19, protokol kesehatan itu sudah didengungkan. Dan kita kenal sekarang dengan 3M. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3M. Kalau kita sebutkan 3M itu rasanya gampang, rasanya mudah. Tapi kenapa kita susah untuk mematuhinya, kita susah untuk menurutinya? Karena itu tadi, pada umumnya masyarakat Indonesia tidak punya kepatuhan dan ketaatan. Akibatnya apa? Sampai hari ini, pertambahan pasien COVID itu rata-rata 4.000 sampai 5.000 per hari. Bayangkan, dan kita nggak bisa bayangkan, nggak bisa pikirkan sampai kapan COVID ini berhenti. Walaupun didengung-dengungkan akan ada vaksin, tetap saja tidak bisa diprediksi kapan COVID ini berhenti dan habis dari muka bumi ini dari Indonesia. Kita hanya bisa berdoa, berharap supaya COVID ini benar-benar lenyap, benar-benar berhenti. Tapi satu hal yang saya pelajari, pada saat ini sebenarnya kita diajari untuk patuh, untuk taat pada aturan. Karena kita hidup ini nggak bisa suka-suka, karena semuanya ada aturannya. Nah, di sini kita diajari untuk patuh, untuk taat dengan prinsip 3M tadi. Karena apa? Kita semua bertanggung jawab untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Pengalaman saya di kantor saya, kalau di awal-awal pandemi ini terjadi, saya termasuk dalam salah satu tim gugus tugas COVID dan kami bertanggung jawab untuk mencegah masuknya virus ini ke dalam tempat kerja kami. Karena apa? Karena yang paling ditakutkan kalau itu sudah masuk akan membahayakan warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam, sehingga nggak kebayang kalau ada penderita COVID-19 massal di dalam yang kerepotan, pasti kami, apalagi kami sebagai tim medis. Nah, ketika peraturan dari segala peraturan, segala keputusan menteri, keputusan bersama itu dikeluarkan oleh kementerian, oleh Direktorat Jenderal, itu kami sudah terapkan semuanya. Mulai dari penerapan protokol kesehatan, pembersihan dengan desinfektan, kemudian pokoknya segala sesuatu yang berbau pencegahan supaya COVID ini tidak masuk ke kantor kami. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kami kebobolan juga. Karena satu orang pegawai tidak melaporkan kalau dirinya sedang sakit. Padahal aturannya setiap ada yang sakit walaupun hanya gejala flu dia harus melapor. Dan dia tidak diizinkan masuk sampai memastikan betul-betul itu flu biasa atau bukan. Akhirnya kami kebobolan, alhasil hari ini kami punya 5 pasien COVID. Nah, tapi karena itu semua berawal dari ketidakpatuhan. Ya puji Tuhan, saya sudah swab 2 kali tapi hasilnya negatif. Dan saya yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna untuk kita semua. Ada amin? Kemudian coba kita lihat di Amsal 19 ayat 16. Dikatakan bahwa siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Mereka yang memelihara perintah memelihara nyawanya, tapi mereka yang menghina jalannya akan mati. Jelas kata firman Tuhan bahwa kita harus turut aturan, turut perintah. Kita nggak boleh hidup suka-suka, kita nggak boleh hidup seenaknya saja. Tapi kita harus benar-benar mengikuti aturan dan perintah yang ada. Baik itu dari pemerintah, baik itu dari instansi kita, dari mana organisasi manapun kita berada, kita harus tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku. Karena apa? Karena itulah yang melindungi kita, menjaga kita, sehingga kita tidak harus kehilangan nyawa kita hanya karena kita menjadi orang pemberontak yang tidak mengikuti perintah.
Selanjutnya yang kedua, mengerjakan keselamatan itu adalah sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, serius. Artinya apa? Kita itu harus rajin dan tidak bersungut-sungut, tidak asal-asalan melakukan segala sesuatu. Dan yang paling penting adalah kita harus selalu waspada. Di dalam aturan kami ada yang namanya kewaspadaan melekat atau waskat. Kenapa? Karena kami harus selalu waspada 24 jam dalam menjalankan tugas. Apalagi kami harus waspada terhadap peredaran narkoba, tadi waspada terhadap masuknya COVID, dan waspada terhadap segala sesuatu perkelahian massal dan lain sebagainya. Jadi kami harus waspada, harus selalu mengikuti SOP yang berlaku supaya kami tidak terjebak dalam situasi di mana itu bisa membahayakan pekerjaan kami. Beberapa kali dalam pekerjaan saya diperiksa. Saya pernah diperiksa oleh polisi, saya pernah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal dari Kementerian Hukum dan HAM, dan beberapa kali diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang klinik, tanggung jawab klinik, obat-obatan, tentang pelayanan kesehatan di lapas. Nah, di situ saya bisa merasakan dan saya belajar kalau saya harus benar-benar teliti dalam bekerja. Nggak bisa suka-suka, nggak bisa bersungut-sungut, tapi saya harus teliti. Dan saya harus rajin. Karena kalau saya malas, pasti saya pekerjaan terbengkalai, laporan nggak siap, segala sesuatu yang berbau pemeriksaan, berbau pembukuan dan lain sebagainya itu pasti terlantar. Nah, dengan tanggung jawab yang ada pada kita, seharusnya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang rajin. Dan yang menurut saya yang paling penting adalah kreatif. Karena apa? Kita ini dituntut untuk kreatif. Pekerjaan kita jangan monoton, yang kita kerjakan itu saja, tapi harus ada kreativitas, harus berkembang. Sehingga wawasan kita nambah, pekerjaan kita tidak terasa membosankan, hari-hari yang kita jalani tidak terasa membosankan, dan kita merasa semangat dalam mengerjakan pekerjaan kita. Karena ketika kita melakukan pekerjaan kita, itu adalah satu bagian dalam mengerjakan keselamatan kita. Bukankah setiap apapun yang kita kerjakan itu harus dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita harus bekerja dengan sukacita, dengan gembira, dengan tidak bersungut-sungut, dan harus waspada dan hati-hati. Nah, dan satu hal yang paling penting sebagai pekerja, sebagai pribadi yang dipakai oleh Tuhan, dan sebagai orang yang menjalankan bagaimana supaya kita bisa mempertahankan keselamatan kita, juga harus menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting, kita harus selalu ingat hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita harus selalu ingat kalau kita sehat, kita pasti punya sukacita, kita pasti semangat. Dan ketika kita mengerjakan begitu banyak pekerjaan, ada kekuatan supranatural yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus, yang gak mungkin didapatkan oleh orang-orang di luar sana yang gak percaya sama Tuhan. Yang ketiga, tentunya ketika kita mengerjakan tugas keselamatan itu berat. Itu adalah suatu yang berat. Tanggung jawabnya berat. Beban yang kita pikul itu berat. Tapi harus kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang dibebankan kepada kita itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, dalam melakukan keselamatan yang harus kita terus berperang adalah mengalahkan keinginan daging kita. Karena kita terdiri karena daging dan roh. Kita harus selalu terus-menerus memperkuat roh kita dan belajar untuk mengendalikan segala keinginan daging yang ada pada diri kita. Artinya, setiap saat, setiap waktu kita harus membayar harga. Karena apa?
Karena keinginan daging itu pasti banyak. Misalnya malas bangun itu pasti keinginan daging juga. Tapi kan kita harus berperang dengan keinginan daging kita supaya kita punya waktu tidur yang cukup, bangun lebih awal sehingga kita bisa mengerjakan banyak hal satu hari dari 24 jam yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Nah, dan kita juga harus terus meningkatkan roh kita, karena peperangan yang kita hadapi adalah bukan hanya melawan darah daging dan daging, tapi juga melawan penguasa-penguasa di udara. Kita harus selalu memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata rohani. Karena itu penting sekali dalam mengerjakan keselamatan kita. Ingatlah untuk selalu intim dengan Tuhan Yesus. Jangan ada satu waktu pun kita tidak intim dengan Tuhan Yesus. Jangan ada sedikit waktu pun kita meninggalkan waktu-waktu berbicara dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita harus setiap hari, setiap saat, setiap waktu intens berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau dengar suara kita, Tuhan Yesus tahu supaya dia tahu kebutuhan kita apa, supaya dia tahu mau memberikan kekuatan kita seperti apa, dan supaya dia kenal siapa kita. Karena Tuhan butuh kita terus berbicara dengan dia. Dan itu apa artinya? Dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala kesempatan, kita harus terus berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, mengenai berbicara dengan Tuhan Yesus, dalam satu hari itu rata-rata waktu saya bekerja itu mulai dari bangun pagi, bangun jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Itu adalah waktu rata-rata setiap hari saya mulai mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan pelayanan, mengerjakan pekerjaan kantor. Nah, dalam waktu-waktu itu mungkin saya nggak bisa punya waktu untuk masuk rumah Tuhan, misalnya rumah doa, karena saya harus mobile terus. Paling saat teduh di pagi, pujian penyembahan itu di pagi hari, dan waktu-waktu selebihnya itu saya banyak mobile. Jadi, tapi saya terus berbicara kepada Tuhan dalam keadaan mobile, bagaimanapun dalam pekerjaan, dalam melakukan apapun saya terus berbicara dengan Tuhan. Karena apa? Saking traumanya saya pernah diperiksa oleh polisi, pernah disidik, bahkan saya pernah dituduh melakukan kelalaian dan lain sebagainya. Saya jadi trauma untuk tidak berbicara kepada Tuhan. Artinya kalau saya nggak damai sejahtera sedikit, saya langsung nggak ngerjakan. Pokoknya saya butuh konfirmasi, apapun yang saya kerjakan saya butuh konfirmasi dari Tuhan. Kalau rasanya ada halangan, sedikit mengganjal hati saja, saya langsung tanya, Tuhan ini benar atau enggak? Ini benar atau enggak? Begitu terus menerus yang saya budayakan dalam diri saya. Jadi kita enggak boleh terputus komunikasi walaupun sebentar dengan Tuhan. Itu harus jadi bagian dalam hidup kita. Setiap saat, setiap waktu bertanya, apapun yang kita kerjakan, kita tanya sama Tuhan. Apakah benar? Apakah ini caranya? Ini jalannya? Apakah bahkan ketika mau berbicara pun dengan seseorang, kita minta tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya yang keluar dari mulut kita itu bukan kata sia-sia, bukan kata yang menyakitkan hati orang lain, melukai orang lain, dan membuat orang lain misalnya jadi patah semangat. Itulah pentingnya di mana kita ini peperangan rohani. Karena apa? Karena pastinya kalau kita menurutkan keinginan daging kita pasti, kalau misalnya Tuhan suruh pada saat ini, Petra, kau jangan lakukan ini, sementara dagingku bilang kau lakukan ini gitu. Dagingku bilang lebih enak melakukan itu, tapi Tuhan bilang jangan. Tentunya itu butuh satu kekuatan untuk mengatakan tidak pada daging saya dan saudara semua. Nah,
Jadi kita harus terus berlomba-lomba untuk mencapai kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita tetap semangat dalam mengerjakan keselamatan kita. Supaya kita nggak pernah bosan dan jemu dalam mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana dengan melakukan pekerjaan Tuhan? Sementara sekarang COVID-19 kita terbatas untuk mengunjungi, terbatas untuk berfellowship, terbatas untuk terbatas untuk kunjungan pelayanan dan lain sebagainya. Tapi pasti Tuhan kasih ide-ide yang banyak. Nah, kerjakan. Dalam kondisi sekarang susah banget bagi kami sebagai tim pelayanan di Lapas Rutan itu untuk masuk ke Lapas Rutan, susah banget. Tapi kami dikasih hikmat oleh Tuhan, banyak cara yang bisa dikerjakan. Ya, alhasil setiap bulan kami bagikan renungan, bagikan sharing firman, terus ada rekaman video untuk pelayanan, untuk didengerin sama warga binaan, terus ada buku-buku pelayanan, lagu-lagu baru yang diciptakan, dan ada berkat-berkat jasmani yang boleh kami bagikan. Artinya kita harus bergerak terus sehingga ada semangat dalam diri kita. Karena kita harus mengalahkan segala sesuatu yang berbau ketakutan, apalagi yang namanya berbau intimidasi, berbau kekhawatiran, dan berbau paradigma yang salah, asumsi yang salah yang ditimbulkan oleh pikiran kita supaya kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Karena COVID-19 ini adalah satu bagian juga cara iblis untuk menghancurkan manusia. Itu terbukti dari banyaknya orang yang letih lesu, yang lemah, yang butuh semangat, yang putus asa, yang depresi, bahkan yang percobaan bunuh diri, perceraian dan lain sebagainya. Salah satu cara iblis untuk menghancurkan manusia dan untuk membawa manusia menjadi pengikutnya. Makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan kita. Supaya waktu-waktu yang ada ini tidak terasa membosankan, tidak terasa menjemukan, melelahkan, apalagi membuat kita semakin stres. Jadi apapun yang kita kerjakan, biarlah itu kita kerjakan untuk kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Dan mengerjakan keselamatan itu berarti ada intensitas waktu yang terus-menerus, yang harus tidak boleh putus sampai Tuhan katakan, sudah anakku, pekerjaanmu sudah selesai, aku akan membawamu pulang. Berarti sampai kita mati, sampai akhir hidup kita harus terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita bertanggung jawab sampai Tuhan Yesus bilang dan katakan kepada kita, anakku sudah selesai, saatnya pulang ke Firdaus. Berarti sudah selesai dong tugas kita. Berarti kita nggak boleh nggak perlu bekerja lagi, nggak perlu ngerjain apa-apa lagi, karena kita sudah selesai. Makanya kita nggak ada alasan ketika di masa-masa sulit ini kita bilang, aku mau mati aja, aku mau mengakhiri hidupku, bosan kayak gini terus. Nggak ada alasan untuk seperti itu. Karena tugas kita belum selesai, panggilan kita belum selesai, visi dan misi yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu belum selesai. Jadi kita harus terus mengerjakannya sampai selesai. Sampai Tuhan katakan, sudah selesai anakku, dan aku akan menjemputmu pulang ke Firdaus. Jadi saya mau katakan, kalau kita mau mengerjakan keselamatan kita, ingatlah selalu untuk selalu berpegang teguh pada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan kita harus selalu tetap di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Kesimpulannya, takut dan gentar akan Tuhan kita tandai dengan mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita,
dengan memiliki ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Allah kita, sebagai Bapa kita, dan itu adalah kepatuhan dan ketaatan yang mutlak. Kemudian kita harus rajin, tidak bersungut-sungut, tapi mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan kerelaan hati, dengan bersungguh-sungguh, bukan dengan berbantah-bantah, dan harus ada kreativitas dalam setiap apapun yang kita kerjakan supaya kita tidak bosan untuk mengerjakan segala sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita. Dan ingat selalu bersikap waspada, bersikap hati-hati, teliti untuk mengerjakan segala sesuatu. Jangan sampai kita sembrono, jangan sampai kita ceroboh. Dan mengerjakan keselamatan, kita harus selalu mengalahkan keinginan daging kita. Harus terus memperbaharui roh kita, memberikan semangat kepada diri kita bahwa roh kita ini harus terus semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin menyerupai Yesus. Supaya apa? Supaya daging kita ini bisa kita kalahkan dan roh kita akan semakin hari semakin menyala. Karena itu adalah perlengkapan senjata rohani kita menghadapi peperangan yang saat ini sedang kita hadapi. Jadi kita harus mempertahankan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai Tuhan Yesus katakan, sudah selesai anakku, aku akan menjemputmu kembali ke Firdaus. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau baik dan sungguh luar biasa baik. Bapa, ajari kami untuk terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Tidak pernah ada rasa takut Tuhan kepada apapun yang ada di dunia ini. Bahkan COVID-19 kami tidak takut. Tapi Tuhan, kami hanya takut kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dahsyat dan baik. Terima kasih Bapa, kuatkan kami semua, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, sehingga sampai akhir hidup kami boleh setia melakukan pekerjaan keselamatan yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.